Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Seininju ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing apa aja sih kesalahan para investor pemula atau para investasi emas pemula ya. Ya, jadi ada 5 kesalahan yang sering banget terjadi sama investor pemula. Yang pertama nih ya, yang pertama adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, jadi misalnya teman-teman mau simpen antam atau simpen perhiasan, tetapi uangnya nggak tahu nih buat apa. Misalnya harusnya kan bisa buat anak. Kalau udah punya anak nanti buat biaya sekolah anak atau buat bikin rumah. Jadi kita punya motivasi untuk simpen antam atau perhiasan gitu ya. Nah, yang kedua, menjual dalam waktu yang dekat. Nah, jadi buat teman-teman udah beli emas tetapi dalam waktu dekat dijual, otomatis kan itu merugi ya, dan ruginya juga lumayan banyak. Apalagi teman-teman misalnya beli emasnya dalam jumlah yang besar. Kan kalau di buyback ada harga potongannya ya. Nah, kemudian menabung emas tanpa dana darurat. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita menabung emas, emas itu kan investasi jangka panjang ya. Dia nggak bisa dijual satu dua bulan atau 1-2 tahun ya. Itu sebenarnya nggak baik kalau kita langsung jual emas itu. Nah, jadi lebih baik kita punya dana darurat. Jadi kalau suatu waktu kita perlu untuk uang darurat, nah kita sudah punya dana darurat dulu sebelum kita baru menjual untuk emasnya. Nah, kemudian yang keempat, terlalu terpengaruh sama turun naiknya harga untuk teman-teman beli. Nah, misalnya teman-teman lagi gajian nih. Nah, tapi teman-teman tunggu nih harganya turun. Sebenarnya bagus teman-teman tunggu harganya turun ya. Tetapi lebih baik ketika teman-teman punya peluang untuk beli, lebih baik langsung beli aja. Kenapa? Karena harga emas tuh dia terus naik ya. Harga emas tuh terus naik. Jadi apa salahnya ketika kita punya uang yang lebih langsung kita beli begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, membeli perhiasan ya, bukan emas batangan atau misalnya UBS atau antam. Nah, teman-teman harus ketahui kalau teman-teman mau investasi, lebih baik di emas batangan. Kenapa? Karena dia nggak ada potongan untuk modelnya, nggak ada potongan untuk hak pakai ya. Jadi dia harganya fix. Ketika kita beli misalnya 1,2, nah di tahun depan mungkin harganya di 1,3 begitu ya. Jadi kalau mau investasi lebih baik di emas batangan. Teman-teman pasti mengerti terkait dengan pilihan perhiasan atau emas batangan ya. Jadi itu dia tuh, ada 5 kesalahan yang paling sering terjadi untuk investor pemula ya. Teman-teman yang baru banget mulai investasi emas ya, saya saranin teman-teman punya tujuan nih. Misalnya teman-teman bikin satu box atau lemari, teman-teman taruh sesuatu yang pengen teman-teman raih nih. Misalnya teman-teman pengen beli mobil nih di 5 tahun ke depan, boleh banget tuh ditaruh di situ ya. Jadi teman-teman punya motivasi untuk nabung setiap bulan begitu ya. Karena emas ini nggak bisa dijual dalam waktu yang dekat ya. Jadi harus ada beberapa tahun dulu nih biar harganya juga naik, teman-teman juga nggak rugi. Nah, satu yang paling penting adalah teman-teman jangan mengharapkan keuntungan di emas ini. Kenapa? Karena emas ini sebenarnya tidak begitu membuat teman-teman untung, tetapi dia membuat harga yang teman-teman beli kemudian teman-teman jual lagi masih sama ya. Jadi dia bisa dibilang mempertahankan keuangan teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya nilainya turun ya. Nah, jadi harganya naik sebenarnya teman-teman itu harganya masih sama di waktu teman-teman jual lagi ya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini untuk sharingnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja di komen ya. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel saya biar saya semakin semangat untuk bikin video-video edukasi selanjutnya ya. Bye bye.